Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kita masih membahas materi tentang graf. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang matrik ketetanggaan, matrik bersisian ya. Ya, hari ini masuk ke isomorphic graph. Jadi kalau kita punya dua buah graf, uh, kelihatannya secara ini kelihatan mirip gitu ya, atau sama gitu ya, tetapi sebenarnya secara geometri dia berbeda. Nah, kedua graf tersebut kita katakan saling isomorfik. Nah, kemudian pengertiannya di sini, dua buah graf G1 dan G2 kita katakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara titik-titik keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Nah, ini notasi untuk isomorfik gitu ya. Jadi misalkan G isomorfik dengan H, itu artinya kita terdapat pemetaan bijektif. Jadi pemetaannya itu dari titik G ke titik H, sehingga di sini untuk setiap sisi pada graf G, kalau kita petakan terhadap fungsinya tadi gitu ya, maka akan mengakibatkan sisi FU, FE ini harus ada di himpunan sisi pada graf H. Nah, sekarang ada contoh, misalkan saya punya graf P dan graf H. Kalau Anda perhatikan, graf P ini merupakan graf dengan 4 buah titik dan 6 buah sisi. Kemudian graf H juga ini graf dengan 4 buah titik dan 6 buah sisi. Kita katakan bahwa graf P dan graf H ini adalah isomorfik. Nah, ini kenapa? Tadi katanya kita harus dikatakan isomorfik itu jika terdapat pemetaan bijektif gitu ya. Jadi artinya kita membuat suatu pemetaan di sini. Kita buat suatu pemetaan dari himpunan titik pada graf P ke himpunan titik pada graf H. Nah, ini saya membuat pemetaannya, misalnya saya titik 1 saya petakan ke titik B. Kemudian titik 2 saya petakan ke titik D misalnya ya. Titik 3 saya petakan ke titik A. Kemudian titik 4 saya petakan ke titik C berarti ya. Nah, ini pemetaannya kita buat. Sebenarnya ini tidak tunggal pemetaannya ya. Anda bisa buat pemetaan yang lain. Tapi ada syarat lagi tadi katanya harus mengawetkan ketanggaan ya. Kita harus mengecek semua sisi pada graf yang satunya gitu yang akan mengakibatkan dia termuat pada sisi graf yang lainnya. Jadi di sini kalau kita lihat saya punya sisi pada graf P itu adalah 1, 2. Nah, 1, 2 itu ada di himpunan sisi P. Sehingga kalau kita petakan terhadap fungsinya, sehingga saya dapatkan F1 sama dengan, kalau saya petakan 1 jadi B ya. Atau ini jangan ditulis dulu. F1, F2. Ini kalau saya tuliskan, ini akan sama dengan 1 jadi B, kemudian 2 jadi D. Nah, kita cek sisi BD ada tidak? Oh, ada. BD itu termuat di himpunan sisi pada graf H. Nah, ini baru satu. Kita harus mengecek semua sisi pada graf P. Ada lagi sisinya adalah 1, 3. 1, 3 ini elemen himpunan sisi pada P. Maka kayak gini kan saja ya. Maka kalau kita petakan hasilnya jadi apa nih? F1, F3 ini akan sama dengan BA. Nah, BA itu ada tidak? Oh, ada gitu ya. Elemen EH.
kemudian sisi 24, maka kalau kita petakan berarti hasilnya 2 itu D, kemudian 4 itu adalah C. Nah, DC juga ini ada di himpunan sisi pada graf H. Kemudian sisi 34. 34 ini kalau kita petakan jadinya AC. Nah, AC juga ada di himpunan sisi pada graf H. Nah, ini masih ada lagi ya, 2 lagi ya. Berarti sisi 23 dan 14. 23 akibatkan berarti kalau kita petakan DA ya. DA ini hasilnya juga ada di himpunan sisi pada graf H. Kemudian satu lagi 14. 14 BC juga ada di himpunan sisi pada graf H. Nah, karena semuanya sudah kita cek gitu ya, dan ternyata dia termuat di dalam himpunan sisi pada graf H, sehingga kita katakan graf P ini isomorfik dengan graf H, gitu ya, karena terdapat pemetaannya. Nanti kalau Anda buat pemetaan yang berbeda juga akan berlaku ininya ya. Jadi intinya kalau di isomorfik itu kita mengawetkan ketetanggaan. Kemudian pada graf berikut saya punya graf J dan graf K. Graf J ini titiknya 5, sisinya ada 6. Begitupun dengan graf K ya. Graf K ini adalah 5 titik dan 6 sisi. Apakah graf J isomorfik dengan graf K? Nah, artinya Anda disuruh membuat suatu pemetaan di sini. Kira-kira isomorfik atau tidak di sini ya? Silakan dicoba. Apakah dia isomorfik? Anda buat suatu pemetaannya, misalkan Anda buat pemetaannya ya, silakan saya tulis nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dipetakannya kemana saja? Ya, saya membuat ini asal aja ya. 1 saya petakan ke B, kemudian 2 saya petakan ke A, 3 saya petakan ke C misalnya, 4 saya petakan ke D, 5 saya petakan ke E. Kira-kira dari pemetaan yang saya punya ini dia isomorfik atau tidak? Ya, saya ambil misalnya sisi 45 ya. Maka kalau saya petakan ini hasilnya apa? 4 itu D, kemudian 5E. Nah, Anda perhatikan DE ini bukan merupakan sisi pada graf K, gitu ya. Nah, berarti apa nih?
kita udah mendapatkan satu saja gitu ya. Kalau dia bukan kan cukup Anda mengambil satu buah sisi yang tidak mengakibatkan dia apakah tidak terpenuhi gitu ya. Nah, di sini jadinya graf C Jadi bisa kita katakan graf C tidak isomorfik dengan graf K. Karena jadi ada gitu ya. Ada sisi 45 elemen di C ini mengakibatkan kalau saya petakan ini bukan elemen pada graf K gitu ya. Nah, ini jadi dia tidak isomorfik. Terkadang ada yang langsung menyimpulkan gini ya, suatu graf dikatakan isomorfik jika jumlah titiknya sama, kemudian jumlah sisinya sama, gitu ya. Padahal itu untuk kasus yang kayak gini, graf yang saya punya ini tidak berlaku ya. Tadi titiknya sama, kemudian sisinya juga sama, tapi dia tidak isomorfik. Jadi yang lebih aman adalah Anda harus membuat suatu pemetaan yang bijektif gitu ya, sehingga nanti terpenuhi semuanya. Kemudian slide berikut ini menyatakan bahwa kita punya ada contoh 2 buah graf isomorfik dan 3 buah graf yang isomorfik. Nah, ini contohnya, ini graf kubus ya, Q3, dia akan isomorfik dengan graf seperti ini. Ini juga sebenarnya graf kubus ya, cuma menggambarkannya berbeda. Kemudian ini yang sering disebut dengan graf Petersen, ya, dia akan isomorfik dengan yang kedua ini. Nah, sekarang kira-kira kalau yang graf A ini isomorfik dengan yang mana ya? Anda nanti bisa cek bahwa graf yang berbentuk kayak seperti huruf A ini, dia akan isomorfik dengan graf R ya. Jadi ini akan isomorfik A dengan R. Nanti untuk lainnya Anda coba saja. Kemudian ada juga ini graf berikut. Apakah dia isomorfik? Nanti Anda latihan. Berikut ini juga ya. Saya lewat dulu. Kemudian kita masuk ke operasi-operasi pada graf. Ya, kita masuk ke operasi-operasi pada graf. Operasi yang pertama adalah kita bisa menggabungkan 2 buah graf. Jadi di sini kalau saya punya graf G1 dan graf G2, maka gabungan dari graf G1 dan graf G2, ini notasinya gitu ya. Ini adalah suatu graf yang dimana himpunan titiknya kita tinggal menggabungkan antara himpunan titik pada graf pertama dengan himpunan titik pada graf kedua. Kemudian himpunan sisinya pun kita gabungkan gitu ya. Nah, berikut ada contoh, misalkan saya punya graf G1-nya seperti ini yang G2-nya, maka kalau kita lakukan atau kita gabungkan G1 gabung G2 ya,
berarti hanya menggabungkan titiknya ya. Di sini A, B, C, D, E, kemudian di sini ada A, B, D, C, F, gitu ya. Maka nanti titiknya G1 gabung G2, titiknya ada A, B, C, D, E, F. Ini kurang, sini tambahin F ya. Kemudian sisinya juga tinggal Anda gabungkan saja. Kalau misalnya ada yang sama, berarti Anda cukup tulis satu kali saja. Nah, ini contohnya juga. Kalau saya punya graf G dan graf H, ini saling lepas gitu ya, tidak ada titiknya, tidak ada yang kita kasih nama yang sama, maka nanti gabungannya adalah ya seperti ini gitu ya, jadi graf dengan dua komponen. Kemudian ada contoh, kalau saya punya graf M dengan dua titik, yaitu titik X dan Y, kemudian graf N dengan dua titik X dan Z, maka kalau saya gabungkan M gabung N, itu artinya di sini karena tadi ada titik yang sama yaitu X ya, jadi saya hanya menggambarkannya, ininya cuma satu kali saja, X-nya, jadi M gabung N itu adalah titiknya ada sebanyak 3, sedangkan sisinya ada sebanyak 2. Kemudian masuk ke irisan graf. Nah, misalkan terdapat dua buah graf yang tidak saling lepas. Artinya ada titik yang sama atau sisinya yang sama gitu ya. Maka irisan dari graf G1 dan graf G2 ini nanti adalah notasinya seperti ini, G1 iris G2, kemudian himpunan titiknya adalah irisan dari masing-masing himpunan titik, dan sisinya pun, himpunan sisinya merupakan irisan dari kedua himpunan sisi tersebut. Jadi contohnya, saya punya graf G1-nya seperti ini, kemudian di G2-nya, maka G1 iris G2, kalau kita lihat titiknya yang sama itu A, B, C, D gitu ya. Kemudian sisinya kita lihat ada yang sama E1, E2, E3, E4. Maka graf G1 iris G2-nya adalah seperti berikut. Kemudian masuk ke penjumlahan dua buah graf. Misal saya punya dua buah graf G dan H, kemudian penjumlahan atau sering juga disebut dengan join gitu ya, dari graf G dan graf H. Ini himpunan titik untuk G tambah H itu adalah himpunan titik pada graf G digabungkan dengan himpunan titik pada graf H. Kemudian sisinya, sisi dari graf G tambah H itu adalah himpunan sisi pada graf G digabungkan himpunan sisi pada graf H, kemudian digabungkan dengan E aksen. Nah, ini E aksen itu apa? E aksen itu adalah himpunan sisi di mana nanti sisinya di sini sisi U, V, di mana U-nya elemen himpunan titik pada graf G dan V-nya elemen himpunan titik pada graf H. Jadi contohnya saya punya ini graf M dan graf N. Nah, di sini berarti yang E aksennya itu berarti tadi ini adalah himpunan gini ya, U, V, oh jangan UV ya, saya ganti pakai variabel lain, misalnya AB, di mana A-nya elemen himpunan titik pada graf N, kemudian B-nya elemen himpunan titik pada graf N. Jadi di sini nanti ada isinya adalah berarti kan X, U gitu ya. Kemudian ada sisi X, Z. Kemudian ditambahkan sisi YZ dan sisi YU ya. Sehingga nanti grafnya hasilnya seperti ini.
Kemudian kita masuk ke penghapusan. Jadi suatu graf G, misalkan saya ada V gitu ya, V adalah suatu titik pada graf G, maka nanti graf G min V artinya adalah kita memperoleh suatu graf dengan menghapus titik V pada graf G. Nah, di sini kalau titiknya kita hapus, otomatis sisi yang menempel pada atau yang bersisian dengan titik tersebut juga akan hilang gitu ya. Kemudian jika saya punya E adalah sisi di graf G, kemudian graf G min E artinya kita peroleh dari graf G dengan menghapus sisi E. Kalau menghapus sisinya, titiknya masih ada ya. Nah, ini contohnya, saya punya graf G-nya seperti ini, kemudian kalau G min 1, artinya saya menghapus titik 1 di sini, otomatis sisi yang bersisian dengan titik 1 gitu ya, ini akan hilang. Maka grafnya jadi seperti ini, G min 1. Kemudian kalau di sini adalah sisi E, maka G min E adalah sisi yang hilang yang di sini saja gitu ya. Nah, ini latihannya nanti kita lanjutkan. Ini juga. Nah, sekarang saya masuk ke cut set. Jadi, cut set itu pada suatu graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dihilangkan dari graf G akan menyebabkan graf G tidak terhubung. Artinya, kalau kita mendapatkan suatu cut set, gitu ya, itu akan membuat graf itu menjadi dua komponen atau lebih biasanya. Nah, ini ada contoh, misalkan saya punya graf A-nya seperti ini. Kemudian kita mengambil suatu himpunan nih, 1, 2, 1, 5, 3, 5, dan 3, 4. Ya, kita hapus 1, 2, kemudian 1, 5, 35 dan 34 hasilnya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat di sini akan mengakibatkan graf ini jadi tidak terhubung gitu ya. Atau graf dengan dua komponen ini. Yang ini satu, ini satunya lagi. Ini yang latihannya saya lewat. Kemudian kita masuk ke edge connectivity. Misalkan saya punya suatu graf G, maka edge connectivity dari graf G itu adalah banyaknya minimum penghapusan sisi yang mengakibatkan graf menjadi tidak terhubung. Nah, di sini kalau saya grafnya dengan satu titik, maka nanti EG-nya akan sama dengan 0. Ya, karena kita tidak, karena yang satu titik saja berarti kan dia sudah tidak terhubung dengan yang lainnya gitu ya. Maka di sini EG-nya akan sama dengan 0. Kemudian ada contoh di sini. Misalkan saya punya graf G-nya seperti berikut. Kemudian kalau saya menghapus sisi E1 ini ya. Nah, ternyata grafnya masih terhubung. Artinya kalau saya gambarkan di sini ya masih setiap sembarang titik yang sepasang titik yang Anda ambil, dia ada lintasan yang menghubungkannya gitu ya. Nah, ini E1-nya saya hapus. Kemudian kalau saya hapus sisi E4 dan E5. Nah, E4 dan E5 berarti yang ini masih ada, ini E2-nya ada. Nah, jadi seperti ini ya. Ini juga masih terhubung ya, karena ada lintasan yang menghubungkan ke semua titik di sini.
Kemudian kalau saya hapus E3 dan sisi E5. Nah, E3 dan sisi E5 berarti saya punya ininya masih ada, ini E4 gitu ya. Nah, kalau saya punya seperti ini, dia tidak terhubung ya. Kenapa? Karena titik yang V4 ini kalau saya ngambil dengan V3, tidak ada lintasan yang menghubungkan antara V3 dengan V4. Ya, kemudian kalau saya ambil lagi, hapus sisi E2, E4, dan E5. Ya, maka di sini, saya gambarkan titiknya dulu. Kemudian hapus E2, E1-nya tetap, kemudian E4 dihapus, E5 dihapus gitu ya. Tinggal ini ya. Nah, ini juga tidak terhubung gitu ya, karena titik V3 tidak ada lintasan yang menghubungkan ke titik yang lainnya. Nah, tadi katanya edge connectivity itu adalah minimum ya, kita ambil yang minimum. Tadi kalau kita menghapus satu sisi masih terhubung. Kalau kita hapus dua sisi sudah tidak terhubung gitu ya. Ada juga yang tidak terhubung. Contohnya kalau kita menghapus sisi E3 dan E5. Kalau saya hapus 3 buah sisi, jelas tidak terhubung gitu ya. Maka di sini edge connectivity pada graf tersebut adalah sama dengan 2. Kemudian ada edge connectivity, ada juga vertex connectivity di sini. Jadi kalau vertex connectivity itu banyaknya minimum penghapusan titik, sehingga akan mengakibatkan graf menjadi tidak terhubung. Kalau saya punya graf G adalah graf lengkap, Anda ingat graf lengkap itu berarti kan terhubung ke masing-masing titik lainnya gitu ya. Maka nanti edge connectivity-nya adalah kan sebanyak N-1 di sini. Berikut ada contoh. Misalkan saya punya graf G-nya sebagai berikut. Kemudian kalau saya hapus titik V1, ya, titik V1 saya hapus, otomatis sisi E2, E5, dan E1 akan hilang. Berarti saya hanya punya 3 buah titik dan sisinya seperti ini ya. Nah, ini masih terhubung ya, karena ada lintasan yang menghubungkan ke semua titik. Kemudian, kalau saya menghapus V4 dan V2, V4 dan V2, otomatis berarti sisi yang menempelnya akan hilang, ya. Ini masih terhubung ya. Kalau saya menghapusnya V2 dengan V4. Kemudian kalau kita hapusnya V1 dengan V2, maka grafnya itu hasilnya kan akan jadi titik seperti ini saja ya. Titik V3 dan V4. Nah, ini titiknya tidak terhubung atau seperti graf 0,02 ya. Nah, di sini maka mengakibatkan kita bisa menentukan vertex connectivity-nya akan sama dengan 2. Saya rasa kompromi saya cukupkan ya. Kita lanjut ke latihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.